atau pelanggannya. Dalam memenuhi semua keinginan konsumen, konsumen merupakan hal yang penting untuk kelangsungan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, mempertahankan konsumen sangatlah perlu dilakukan oleh sebuah perusahaan agar kesuksesan sebuah perusahaan dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut, pelayanan merupakan landasan dasar yang memperkuat seluruh proses pemasaran untuk dapat terus berjalan. Di bidang harga produk, UD Bintang Jaya telah menetapkan harga produk yang sesuai dengan kualitas produk. Di bidang pendistribusian, UD Bintang Jaya telah memiliki distributor tetap dan juga kemungkinan pembelian langsung kepada perusahaan dengan syarat harus memenuhi jumlah pembelian tertentu. Keberhasilan strategi pemasaran yang diterapkan UD Bintang Jaya tercermin dalam volume penjualan yang berhasil direalisasikan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, terhubung dengan kedua rekan saya, Sri Puji Rahayu dan Nikmatul Azimah. Selamat siang, Bapak. Siang. Kami mahasiswa dari DIE PGRI Dewantara mendapat tugas untuk mewawancarai Bapak tentang pengaruh komunikasi pemasaran terhadap keputusan pembelian suatu produk. Untuk pertanyaan pertama, Ya. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Fatur. Oh, Bapak Fatur. Bapak Fatur, bagaimana sejarah singkat dari UD Bintang Jaya? Awal mula nama Bintang Jaya itu Rosella, terus kurang lebih 2 tahun setengah itu vakum, berganti nama dengan UD Bintang Jaya yang baru sampai saat ini, kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya? Ini ya. Untuk pertanyaan kedua, kemudian visi misi di perusahaan ini gimana, Pak? UD ini gimana? Visi misi enggak di UD Bintang Jaya ini seperti apa, Pak? Kalau visi itu untuk membuka lapangan kerja, sedangkan misi untuk memperbaiki perekonomian daerah. Menurut Bapak, apa alasan pelanggan untuk memilih tetap pada produk ini? Gitu? Kalau menurut saya sih, karena pelanggan itu suka sama kualitas ini, terus banyak modelnya juga banyak yang baru-baru. Kalau daerah lain mungkin ada yang lebih bagus, tapi sini kan untuk golongan menengah ke bawah. Oh, gitu. Terkadang juga ada yang golongan menengah ke atas ada, tapi harganya sudah berbeda jauh. Sesuai kualitas. Ya, harga juga menyesuaikan kualitasnya. Ya. Kemudian berarti modelnya juga selalu up to date, Pak? Model selalu ganti setiap bulan atau setiap model ada yang tergantung baru? musim. Oh, gitu. Kalau musim anak sekolah kan banyak, terus cewek, dan kalau tren ya sekarang kan yang banyak itu Paris. Oh, iya, Pak. Jadi tergantung oleh suasana dan kondisi yang ada. Ya. Untuk strateginya sendiri, di sini menggunakan strategi apa dalam penjualannya? Dalam penjualan bisa melalui sales, internet, terus kadang sama teman, katakan dari mulut ke mulut. Jadi penjualannya tergantung dengan keinginan sendiri. Oh, gitu. Tapi sebagian besarnya itu melewati internet atau langsung berkemas seperti itu? Ada yang dari mulut ke mulut, ada yang pakai internet. Tapi mayoritas sih dari mulut ke mulut. Oh, gitu. Soalnya kan orang kan banyak, di sana bagus, di sini kurang bagus. Nggak ada promosi kayak dari resmi? Nggak pakai gituan. Soalnya kan ini home industry, skalanya dan skala besar. Tapi kan katanya sampai penjualannya sampai Kelambatan, Bali. Ya ada, cuma itu kan ya tadi dari mulut ke mulut terus internet. Oh, dari internet. Iya, Pak. Katakan orang itu pakai foto lah. Semacam online shop. Iya. Menurut Bapak, mengapa komunikasi pemasaran itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan? Karena kita harus memperlakukan setiap pembeli itu dengan cara yang sopan, baik, karena dia itu katakan apa ya,
pembeli kan adalah raja. Terus keduanya, sedangkan dia bisa mempasarkan antara mulut ke mulut, maksudnya memperluas pemasaran kita. Jadi keuntungan bagi kita, kedua keuntungan bagi sang pembeli itu. Iya Pak. Kemudian untuk hambatan-hambatan sendiri dalam pemasaran dompet ini, apakah ada selama ini berjalan? Kode ini Ada. apa saja? Tergantung, kadang ada yang dari cuaca, faktor jalan, terus faktor kendaraan. Tapi terutama itu faktor cuaca. Kalau musim hujan, kebanyakan kita nggak bisa kirim, mungkin paket. Dari mobil ke kereta, nyampe sana, pakai mobil lagi untuk menuju tempat. Itu. Tapi itu sudah bertahun-tahun kita lakukan, jadi sudah biasa untuk mengantisipasi keadaan. Apakah nggak ada keterlambatan? Sering ada keterlambatan? Pernah. Mungkin dari jam ada, pernah dari hari juga ada. Bisa nyampe 1 minggu. Pernah. Sikap konsumennya sendiri gimana? Ya, kalau terlambat ya hubungin kita, telepon. Kok belum nyampe barangnya? Jadi tetap ada komunikasi ya Pak? Ada. Iya. Tapi selama itu konsumen masih percaya terhadap pihak Budi Bintang Jaya ini. Jadi pengalaman itu sangat besar, terus menaruh kepercayaan juga sangat tinggi. Iya Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mohon maaf telah menyita waktunya Bapak. Sama-sama. Iya. Semoga udah Bintang Jaya semakin jaya. Ya. Seperti namanya. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian dan semua orang yang tahu produksi dompet asal mulanya. Iya Pak. Ya. 3. Jadi, setelah melakukan observasi di UD Bintang Jaya, bisa disimpulkan bahwa pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba. Berhasil tidaknya dalam pencapaian tujuan bisnis tergantung kepada keahlian pengusaha di bidang pemasaran, produksi, keuangan maupun bidang lain. Selain itu, tergantung pula pada kemampuan pengusaha untuk mengombinasikan fungsi-fungsi tersebut agar usaha perusahaan dapat berjalan dengan lancar.